Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sabahul khair ayyuhatulab, sabahul surur. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah inni bi khair. Baik anak-anak sekalian, nabda darsana hadzal yaum darsul maudu'iyah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kembali kita akan belajar tentang tema 4, melanjutkan kembali tema yang berlalu. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang peredaran darah, maka sekarang kita akan akan masuki pelajaran tentang pantun. Barangkali kalian pernah mendengar pantun-pantun yang disampaikan oleh para tokoh. Pantun yang pernah kalian dengar, mungkin di radio pernah kalian mendengar, di televisi pernah kalian mendengar, atau di mana saja, atau bahkan kalian pernah membaca atau pernah menyaksikan kegiatan-kegiatan yang menggunakan pantun dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pantun dengan harapan ketika nanti kita sudah belajar tentang pantun ini, maka kalian diharapkan mampu untuk memahami apa itu pengertian pantun, apa ciri-ciri dan macam-macam pantun. Baik, kita pelajari melalui slide-slide berikut ini. Pantun adalah puisi Melayu lama asli Indonesia yang terdiri dari sampiran dan isi. Jadi pantun itu terdiri dari sampiran dan isi dengan rima AB atau AAAA. Kata pantun itu berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu artinya adalah tuntun. Jadi pantun itu berasal dari kata bahasa Jawa kuno yang kata awalnya adalah kata tuntun, yang artinya kata tuntun ini artinya adalah mengatur atau menyusun. Maka pantun adalah sebuah karya yang tidak hanya memiliki rima dan irama yang indah, namun juga mempunyai makna yang penting. Pantun awalnya merupakan karya sastra Indonesia lama yang diungkapkan secara lisan. Namun seiring berkembangnya zaman, sekarang pantun mulai diungkapkan secara tertulis. Itulah pantun. Nah, rima itu apa? Rima, tadi kita belajar tentang rima. Rima itu adalah akhir atau vokal akhir di setiap baris pantun. Nah, pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus mendidik dan menegur. Nah, pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran. Karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata hingga sedemikian rupa, sehingga sangat menarik untuk didengar atau dibaca. Maka pantun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Untuk apa? Ini untuk mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Nah, secara keseluruhan, pantun terdiri dari 4 baris, yakni yang terdiri dari sampiran dan isi. Sampiran adalah kata-kata kiasan yang menjadi pengantar rima atau isi pada sebuah pantun. Sedangkan isi adalah tujuan atau maksud yang ingin disampaikan oleh pantun tersebut. Nah, anak-anak sekalian, mungkin kalian sering melihat, mendengar pantun itu digunakan. Atau di luar Jawa itu digunakan sebagai acara pernikahan. Untuk melamar misalnya, itu pakai pantun. Atau pernikahan apa misalnya, itu juga pakai pantun dan sebagainya. Ini semuanya ada sampiran, ada isinya. Nah, ciri-ciri pantun adalah yang pertama, pantun itu bersaja AB. Pada umumnya itu bersaja AB. Jadi baris 1 dan baris ketiga itu
sama. Baris kedua dan baris keempat itu berakhiran sama. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Jadi satu bait itu hanya 4 baris saja, tidak lebih. Dan setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bisa dihitung, nanti coba kalian menghitung. Kalau melihat satu bait itu dan satu bait pantun, kalian coba memisah. Satu baris itu ada berapa suku kata, coba dilihat. Nah, pantun terdiri atas 2 bagian. Ya, ini yang pertama adalah sampiran dan yang kedua isi. Sampiran ini merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama. Jadi 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait itu dinamakan, kata-kata itu dinamakan sampiran. Ya, biasanya menggunakan kata-kata kiasan. Sedangkan isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat. Di setiap bait itu merupakan isi. Biasanya merupakan tujuan dari pantun itu. Jadi maksud dari pantun itu ada di dalam baris ketiga dan keempat. Nah, macam-macam pantun berdasarkan siklus kehidupan manusia atau berdasarkan usia manusia, pantun itu dibedakan menjadi 3 hal. 3 macam. Pertama adalah pantun anak, yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, yang menggambarkan makna sukacita maupun dukacita pada masa anak-anak ini. Pantun yang kedua adalah pantun orang muda. Nah, pantun ini mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara, rumah tangga, perasaan atau kasih sayang, iba, iri, dan lain sebagainya, serta juga bisa berisi tentang nasib. Nah, yang ketiga, macam ketiga adalah pantun orang tua. Pantun orang tua ini biasanya mengenai orang tua, mengenai adat budaya, agama, dan nasihat. Biasanya orang tua memberikan nasihat kepada anaknya, pada anak muda, dan lain sebagainya, itu menggunakan pantun-pantun yang semacam ini. Nah, yang kedua, berdasarkan isi pantun atau berdasarkan isinya, pantun itu dibedakan menjadi 4. Satu adalah pantun jenaka. Pantun jenaka itu pantun yang berisi hal-hal yang sangat lucu, hal-hal lucu dan menarik. Yang kedua, pantun nasihat. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Biasanya memberikan nasihat, memberikan amanat, dan sebagainya. Yang ketiga, pantun teka-teki. Ini berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca itu diberikan kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki itu dengan pantun tersebut. Nah, jadi kalau misalnya saya mengucapkan pantun, kalian menjawab, menebak. Yang dimaksud dalam pantun itu adalah ini misalnya itu. Itu namanya pantun teka-teki. Yang keempat adalah pantun kiasan. Pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Ya, ini biasa digunakan untuk menyampaikan satu hal secara tersirat. Tersirat itu tidak tampak. Jadi hanya pantun kiasan, diumpamakan. Nanti kita lihat isinya. Nah, ini contoh pantun berdasarkan usia. Pantun anak. Misalnya ini. Lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain lingkaran api. Jika sudah tumbuh besar, harus taat mami papi. Nah, ini sebuah pantun. Nah, 2 hal ini, lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain lingkaran api, ini merupakan sampiran. Yang kedua, yang ketiga, baris ketiga dan keempat ini merupakan isi. Jika sudah tumbuh besar, harus taat mami papi. Nah, maksudnya apa? Dia menyatakan bahwa lumba-lumba itu sebagai ikan pintar. Maka kemudian maksud berikutnya, maksudnya adalah menyampaikan agar ketika kalian sudah besar nanti harus taat sama ayah bundanya. Begitu pula yang berikutnya, misalnya ini ada pantun muda. Kura-kura dalam perahu, perahu dayung patah nanti. Siang malam engkau kurindu, datangnya kekasih pujaan hati.
Nah, yang dua ini merupakan sampiran dan yang dua yang ini merupakan isi. Nah, ini biasanya diucapkan oleh anak-anak muda. Nah, kemudian orang tua, pantun orang tua, ini contohnya seperti ini. Asam kandis, asam gelugur, kedua asam meriang-riang. Menangis mayat di pintu kubur, teriring badan tidak, teringat badan tidak sembahyang. Ini nasihat orang tua kepada kita semua agar kita tidak melupakan sholat kita. Agar kita disiplin dalam melaksanakan sholat. Ini nasihat orang tua. Biasanya pantun orang tua itu berisi nasihat semacam ini. Pantun ini bernasihatkan supaya kita itu terus melaksanakan sembahyang. Supaya kita ini tidak melupakan sholat. Berikutnya, contoh berikutnya misalnya. Pecah cawan di atas peti. Cawan minum sultan amat. Tuhan Allah Maha Suci. Jangan dilupakan setiap saat. Nah, ini nasihat agama. Nah, ini adalah pantun yang bisa kita pelajari. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini cobalah kalian membuat sebuah pantun. Satu bait saja. Sesuai dengan karaktermu, sesuai dengan apa yang kalian mau sajalah. Boleh pantun anak-anak, boleh pantun muda, boleh juga pantun orang tua. Namun karyamu sendiri, jangan hanya meniru yang itu. Nah, demikian anak-anak sekalian, KBM kita pada kesempatan kali ini tentang pantun. Nahdlatul Tersana Tarsil Mawdu'iyah bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.